Selamat wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sukamera dari jurusan Antropologi. Pertama Saya Jika Sama, berasal dari jurusan antropologi. Kami akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa berdasarkan hukum negara. pada penyelesaian sengketa berdasarkan hukum negara dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme formal yang diatur oleh perundang-undangan. Maka dalam penyelesaian sengketa ini ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Pertanyaannya adalah ada berapa metode umum yang digunakan pada sengketa yang berdasarkan hukum negara. Pada pertanyaan ini, maka kami akan menjawab. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk menyelesaikan sengketa secara formal. Prosesnya biasanya melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, pengajuan gugatan dari pihak yang dirugikan. Kedua adalah ada persidangan, yang mana proses persidangan melibatkan pemeriksaan bukti, saksi dan argumen dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah putusan pengadilan. Hakim memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan selama persidangan. Yang terakhir adalah upaya hukum berkelanjutan. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan hakim, maka mereka dapat mengajukan banding atau banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa melalui arbitrer. Arbitrer adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan seorang atau beberapa orang arbiter yang netral. Proses arbitrer biasanya lebih cepat dan bersifat rahasia. Pada penyelesaian sengketa melalui arbitrer ini ada beberapa kata, yaitu penyediaan arbitrer, yaitu para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrer. Yang kedua adalah proses arbitrer, yaitu mendengar argumen atau bukti dari kedua belah pihak. Yang terakhir adalah putusan, yaitu memberikan putusan yang bersifat final dan merugikan. Lalu yang ketiga akan dijelaskan oleh saya. Yang ketiga ini ada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai. Mediasi lebih fleksibel dan informal dibandingkan dengan pengadilan atau arbitrer. Tahapan dalam mediasi meliputi berbagai pemilihan, seperti pemilihan mediator. Para pihak memilih mediator yang dipercaya. Lalu ada sesi mediasi. Mediator memfasilitasi diskusi antara para pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Kesepakatan mediasi. Jika tercapai kesepakatan, hasil mediasi dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat. Selanjutnya itu ada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa. Ada beberapa proses konsiliasi, seperti pemilihan konsiliasi. Para pihak memilih konsiliasi yang akan memimpin proses konsiliasi. Proses konsiliasi. Konsiliasi mendengarkan kedua belah pihak dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian. Jika para pihak menyetujui rekomendasi konsiliator, dapat membuat dan bersifat mengikat. Yang terakhir itu ada penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Lembaga ADR menawarkan berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Lembaga ADR bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif bagi para pihak yang terlibat sengketa. Maka dalam pertanyaan tadi itu ada beberapa metode yang terkait sengketa penyelesaian berdasarkan hukum negara. Pada kesimpulan ini, penyelesaian sengketa berdasarkan hukum negara dapat dilakukan melalui berbagai metode, metode yang mekanismenya lebih formal, yaitu seperti di pengadilan, arbitrer, mediasi, konsiliasi, dan lembaga ADR. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Pilihan metode yang dapat tergantung pada sifat sengketa keinginan para pihak yang mengajukan kepada pengadilan. Dalam konteks yang hukum yang berlaku, pemilihan metode yang dapat membantu penyelesaian sengketa sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Sekian dari hasil penyampaian kami ini. Jika ada kurang kami mohon maaf.
Setelah nagkurang kayo na ito,